Kami dari mahasiswa BK, jadi kami di sini melakukan observasi di rumah sakit Bina Karsa di Tuntungan. Nah, tujuan kami ini untuk meriset sebagai tugas proyek dari tugas kesehatan mental. Yang menjadi topik kami kali ini adalah Skizofrenia katatonik. Oke, kita temuin Perawatnya. Oke. Ya, dadah. Nah, di sini kita sudah bersama perawat dari rumah sakit jiwa ini, yaitu Kak Cici. Kak Cici. Halo, Kak teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan berbincang lebih banyak sama Kak Cici. Dadah. Nah, jadi begini Kak, yang menjadi subjek dari penelitian kami itu penderita skizofrenia. Nah, jadi kami minta kepada kakak untuk menceritakan satu orang penderita skizofrenia itu mulai dari gejala-gejalanya sampai penanganan apa yang udah didapatnya selama di rumah sakit jiwa ini. Oke, kebetulan sekali ya, Dek, teman-teman. Di sini di rumah sakit jiwa ini ada satu orang pasien, kalau saya tidak salah, mengidap skizofrenia katatonik. Nah, jadi skizofrenia katatonik ini adalah keadaan di mana seseorang itu terlalu aktif, tiba-tiba diam, atau sebaliknya, selalu diam, kadang dengan spontan aktif, tapi hanya sementara saja. Kebetulan ada seperti itu di rumah sakit jiwa ini. Pasiennya perempuan, umurnya kalau saya tidak salah 27 tahun. Nah, jadi dia mengidap skizofrenia ini mungkin sudah lama, cuman belum ketahuan, masih gejala belum ketahuan. Pihak keluarga tidak ada yang mengetahui mengenai gangguan penyakit kesehatan mental ini. Skizofrenia itu kan sudah termasuk gangguan kesehatan mental yang berat ya. Fatalnya keluarga tidak tahu kalau dia mengidap itu. Jadi menurut saya dan pihak rumah sakit sudah cukup terlambat. Jadi tidak untuk penanganan sebelum kejadian, dia tidak mendapatkan itu penanganan Karena keluarga nggak sadar gitu. Keluarga tidak sadar. Awalnya kalau tidak salah itu dia mendapat tekanan dari pihak keluarga, tekanan berupa psikis tentang pikiran. Awalnya katanya orang tuanya, ibunya sering curhat ke dia, teman-temannya, kakaknya, bahkan dia tidak tahu lagi mau menopang masalah ini mau gimana, soalnya semua orang sudah bercerita ke dia nggak tahu lagi mau cerita ke siapa tentang masalahnya. Dia mungkin berpikir gini ya, mereka saja sudah menanggung masalah gitu. Dan mungkin pun dia ada masalah juga ya. Mungkin itu, pasti. Kalau boleh tahu kegiatan dia pada saat Sehat? Sebelum masuk ke rumah sakit dilakukan penanganan itu kegiatannya apa? Kalau saya tidak salah, pihak keluarga cerita dia mahasiswi, kemudian ngekos lah, gitulah ceritanya dia sama kakak sepupu dan kakak kandungnya. Mulai dapat tekanan sampai puncaknya ketika orang tuanya meninggal. Orang tua meninggal, di situ mulai nampaklah dia benar-benar mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi skizofrenia ini yang ditandai dari pasien kita yang di atas, dia mengalami awal mulanya itu mengurung diri, diam, bahkan melakukan kegiatan di malam hari seperti buang air besar atau buang air kecil, dia melakukannya di malam hari. Sampai kejadian itu sebelum orang tuanya meninggal, dia melakukan seperti itu karena sudah terlalu banyak pikiran. Kemudian puncaknya setelah orang tuanya meninggal, dia tidak lagi melakukan kegiatan. Untung saja pihak keluarga setelah itu menyadari kejadian ini, dia sudah tidak boleh melakukan kegiatan di malam hari apapun itu, sampai tidak mandi, tidak makan. Baik, kita bayangkan saja ya, tidak mandi tidak makan itu seperti apa keadaan seseorang kalau kayak gitu kan. Nah, kemudian selama berapa hari tuh Kak? Kira-kira gini deh, kami melakukan penjemputan seseorang itu, aroma badan, aroma ruangan, semua itu udah menampakkan sekitar seminggu lebih, mungkin mau ke 2 minggu deh. Bayangin aja, orang normal 2 minggu nggak makan dan nggak berkegiatan. Iya, bayangin aja ya, 2 minggu orang normal tidak melakukan kegiatan apa-apa, gimana aromanya deh itu kan. Nah, jadi seperti itulah kami melakukan penjemputan
arwah seperti itu. Sedikit ada perlawanan ya ketika dilakukan penjemputan. Tapi karena namanya juga perempuan dan keadaannya sudah lemas, sangat lemas, akhirnya kami bisa membawa ke rumah sakit. Terus setelah sampai di rumah sakit, penanganan apa Kak yang diberikan kepada pasien tersebut? Oke. Jadi setelah sampai di rumah sakit, mungkin kami mandikan dulu, kan belum bisa apa-apa, kami mandikan. Kemudian dikasih makan, Dek. Pertamanya kami kira kan biasa kan pasien dikasih makan aja, nanti mana tahu bisa dimakan. Ternyata ini karena dia skizofrenia, dia mengalami, kami tahu juga akhirnya dia skizofrenia katatonik karena kami kemarin itu ngasih roti kan, Dek. Roti kami terletakkan di tangannya, digenggamnya sampai akhirnya besok paginya kami datang lagi, ya itu roti itu tetap di genggamannya. Berarti belum dimakan? Tidak dimakan sama sekali. Akhirnya itu kami sulangin lah makan. Baru penanganan awal sih sebenarnya obat ya, namanya obat. Cuman ternyata ini nggak mempan. Jadi kami melakukan ada namanya ECT, dia elektrokonvulsi terapi. Jadi itu kayak terapi setrum kejang, tapi kita nggak pakai ini listriknya, kita hanya pakai aliran ringannya untuk di otak. Oh, jadi itu alatnya itu ditaruh di kepala, Dek. Iya, di kepala. Iya, Dek. Ditaruh di kepala, ya itu akan menyebabkan kejang. Jadi dari reaksi itulah badannya jadi aktif lagi gitu. Jadi aktif lagi. Mungkin mau melihat contoh pasiennya, mau melihat pasiennya, adik-adik? Iya, boleh. Ayo kita ke atas yuk. Nah, Adik, jadi ini pasiennya. Kebetulan dia lagi masih tidur, jadi bisa diambil. Mungkin besok atau biasanya dia tadi pagi melakukan kegiatan. Ini jam segini memang dia tidur. Ini nanti posisinya kayak gini, bisa nih tahan nih sampai besok pagi nih kayak gini aja. Seperti itu, Dek. Tahan nih. Yuk. Oh, jadi begitu ya kira-kira pasien pengidap skizofrenia. Iya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, itu kan kira-kira nanti dia sudah melakukan 2 kali ECT, Dek. Jadi ECT ini sudah. Jadi dia ECT ini sebenarnya harus ada persetujuan keluarga terlebih dahulu, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Persetujuan keluarga barulah dilakukan jika keluarganya setuju. Ini 2 kali ECT, masih 1 kali minggu depan, mungkin yang kedua maksudnya, maaf ya, minggu depan. Tapi 1 kali dilakukan ECT ini ada perkembangannya sudah cukup relevan ya. Dia sudah mau kayak berjemur sendiri, kayak makan juga udah tidak lagi perlu disulangi, sudah mau makan sendiri. Oh, udah bisa, enggak maksudnya enggak satu malam dipegangnya kayak enggak deh. Nah, tapi itu kayak gimana ya, kayak mungkin akan terjadi lagi, jadi kita harus melakukan ininya lagi. Makanya ada ECT kedua. Iya, ada ECT kedua biar lebih pas lagi, lebih mantap lagi lah proses penyembuhannya, seperti itu. Nanti rencana mungkin kalau tidak salah minggu depan atau beberapa hari lagi dilakukan ECT kedua. Semoga ya, kalau biasanya kalau sudah ECT kedua mungkin sudah bisa penyembuhannya lebih tinggi, sudah bisa pulang. Nah, jadi itu biasa Kak, sesudah dilakukan ECT itu pasti ada perubahan kan? Iya. Nah, jadi penanganan apa yang dikasih ke pasien kalau pasien itu sudah mulai membaik? Oh, sudah mulai membaik dari, kan tadi pengobatan udah dijalanin. Iya. Nah, setelah pengobatan dia sudah mulai membaik, penanganan apa? Ada nggak yang dilakukan gitu Kak? Biasanya kalau sudah pulang nih ya, tahap penyembuhannya lagi, tahap untuk pemulihan, iya, untuk pemulihan lagi. Jadi dia sebenarnya penyakit ini tidak bisa 100% sembuh. Tidak bisa 100% sembuh, bakal ada kambuh lagi. Tapi itu dengan kita barengi sama dia, kontrol, dia rawat jalan, dengan obat-obatan tetap jalan, mungkin bisa untuk tidak untuk meminimalisir lah kekambuhannya lagi,
seperti itu dek. Dan nanti juga itu ada lagi dek, misalnya dia udah tahapnya 99%, ada tahap kayak rehabilitasi diri, tapi itu dilakukan di rumah. Itulah namanya penanganan tersier ya. Ya, tersier. Iya, tahap akhirnya ada rehabilitasi di rumah seperti rehabilitasi diri, kayak semacamnya seperti itu lah. Pemulihan kembali dia menjadi normal. Iya, benar-benar untuk kembali Diri normal. dia dan lingkungannya. Iya, karena kan hidup jangka panjang, lifelong style seperti itu. Itu deh kira-kira. Jadi untuk sebenarnya untuk penanganan sebelum dia masuk di diagnosa deh, kalian teman-teman itu tidak belajar tentang sekunder, pencegahannya. Iya. Kemarin itu kebetulan pasien ini benar-benar pencegahannya nggak ada, karena pihak keluarga tidak menyadari itu gangguan kesehatan mental. Keluarga memikirkannya itu kalau dibuat-buat seperti itu. Berarti ya selama ini yang diterima pasien skizofrenia ini penanganan sekunder dan tersier saja ya? Iya, benar. Ya artinya pengobatan dan yang akan dijalani nanti pemulihannya. Iya, benar. Kebanyakan seperti itu sih deh yang memiliki gangguan kesehatan mental. Jarang yang melakukan primernya, jarang yang melakukan pencegahannya. Bukan hanya kesehatan mental, penyakit kesehatan mental ya, penyakit fisik juga rata-rata orang seperti itu kan. Ya karena udah sakit dulu. Iya, sakit dulu baru berobat baru pemulihan. Padahal mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi orang-orang tua tidak jarang melakukan seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Kami udah dapat banyak sekali informasi dari Kakak. Sama-sama. Kakak juga terima kasih. Proyek kami dapat kami laksanakan dengan baik. Amin, amin, amin. Oke, abis ini kita boleh Keliling, boleh rumah sakit room tour kita? Oke, boleh. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih juga kalian udah datang.